Ya, si Raika atau Farhan yang kedua terakhir ya, penyuara gelombang penuh dengan trafo CT dan Zanar ya. Zanar itu regulator Zanar. Dulu Pak, jaringannya lagi ini. Pak, boleh deh Pak. Rahan, silakan. PCB-nya dulu apa multisim-nya dulu Pak? Hah? PCB-nya dulu baru. Biasa kan PCB-nya itu dikasih keterangan ya, gambarnya, gambar apa, R, A, power supply, voltmeter atau ampermeter atau Ini Pak, yang penyara gelombang penuh ya. Itu kedua dioda yang CT, trafo CT. Ini dioda satunya, itu dioda duanya, oh nyebrang itu ya, panjang ya, Iya. atas ya. Ya, R-nya bisa-bisa gitu. Biasanya dari bawah ke atas ya. Dari titik yang di ground itu VIN itu ya ke atas ya. Iya Pak. Dari VIN 2 yang dioda 2 ya, dioda 1 kan sama. Langsung ya, dioda 2 itu dari dioda 2 ke bawah ya, bukan ke R1 ya. Sambungnya. Yang disambungkan diodanya ke bawah ya. Berarti dia arahnya sama ya, arah maju dari D1 ke bukan D2 sini ya, D2-nya yang di bawah ya. Kemudian dari VIN D2 arah maju ke apa? Katodanya D2. Benar ini bisa ya. Yang jumpernya dioda yang kamu jumper ya, bisa. Ini ground, dari ground ke akhir R ya, sama, benar bisa. Sama yang Zener Pak. Ini yang ini gak usah ya, clipper ya. Ini Zenar. R1 ampere meter. Ini kok bisa 3? Z, ini DZ, kemudian arus beban, kemudian R beban, ya bisa. Nah, sekarang ke ininya, simulasinya. Maksudnya dites dari salah satunya jalan gitu ya. Kita cek kalau yang punya arah gelombang penuh masing-masing inputnya kita cek. Coba dijalankan 1220, di P1-1-nya berapa coba? Klik aja. 66. Ya, nanti inputnya dulu ya. Ini yang 764 ya. Dasar ya. Nanti yang P12-nya. Jadi nggak mungkin pas 6 ya, biasa aja tuh. Nanti kalau ada pas nanti baru kita sesuaikan. Cuma yang malam mungkin kita nggak bisa seleb. Yang pagi nanti cukup ya. Coba lihat itunya, V-out-nya. V-out ya, isi ya. Nah, yang sama V-out di bawahnya juga dikasih, yang di atasnya dikasih itu juga oscilloscope. Di atas oscilloscope. Sama seperti outputnya. Yang PL kamu itu juga di oscilloscope. Itu kan ada tegangan DC kan? Tegangan DC yang terakhir kan? Iya. Oscilloscope untuk melihat bentuk gelombangnya. Seperti kemarin kan punya arah setengah gelombang, kamu kan bisa itu. Yang di atasnya itu. Nah, sama oscilloscope 1. Oscilloscope yang channel 3 bukan? Itu kan punya arah gelombang penuh, kan sama dengan punya arah setengah gelombang. Ini malah yang oscilloscope yang Zener. Zener itu apa oscilloscope? Orang tegangan DC kok. Salah kamu, yang Zener nggak perlu oscilloscope.
Ya, itu input. Kemudian yang output kasih beda warna ya. Itu ground. Tarik aja ke bawah tuh. Nah, Berarti kan yang digabung. channel 2-nya kemana, Pak? Yang B-nya Ke output. Output itu Wah. ke depan lagi. sini berarti. Outputnya mana output? Ya, boleh di situ. Iya, sini kan. Boleh kan, KR juga boleh. Bedakan warnanya ya. Iya, Pak. Dan nanti membedakan output dan inputnya. Nah, yang zener nggak usah pakai osiloskop. Bisa apa osiloskop zener orang di DC kok. Tuh, Iya, Pak. di bawah tuh. Hanya dia, oh ini kamu yang flipper apa nih? Coba ya, itu kan gelombangnya semua ya. Kemarin kan hanya 1010 gitu kan. Kalau sekarang kan dia penuh semua. Karena satu yang di atas itu yang sebelah kirinya dia sama dengan input ya. Pada saat 0 yang di bawah yang kerja. Pada saat yang gelombang ada di atas, ini kita ambil dari yang ini ya. Kalau kamu ambil dua-duanya nanti, karena kita osiloskopnya cuma 2 ya. Kan dia juga yang 4 channel misalnya. Dia bareng. Yang di bawah itu ada juga tuh sebenarnya yang naik, tapi dioda kedua yang bekerja. Nah, kemudian yang zener sekarang. Bukan flipper ya, yang zener ya. Ini pakai osiloskop juga, Pak. Ya. Itu ininya di ini kan diaktifkan meternya. Mana yang arus, mana yang itu arus sumber ya. Ya, ini harus. Dan di bawahnya taruh biar arus itu arus zener. Benar. Kan? Terus yang ketiganya arus beban. Iya. Nah, tegangan bebannya mana yang tegangan beban? Ini tegangan beban. Nah, tegangan beban. Jadi arus sumber berapa? 2 mili ya, benar. 2 mili. 2 mili, ini kan yang satu mikro ya, zener ya. 2 mili, Ya, zener mikro. mikro itu kan 0,0 gitu kan, 0,06. Nah, kalau di ini 0,0 di belakang itu dia ya jadi 2,4 ya. 2,004 kan, itu kan mikro ya. Sedangkan zener dengan beban, zener itu mikro, sedangkan sumber dengan bebannya dalam mili kan, itu zenernya kecil. Nah dia belum 4689 ya. Sebentar, 4689 itu, sebentar ya. 4689. Itu zener 12 volt, oh iya benar. Itu nanti benar-benar itu 12 volt itu. Ya, sebentar saya cek dulu. Oh, 6489 ya, ini 5,1 itu. Ya, benar-benar 5,1 itu ya. Nah, ini benar nanti tinggal diisi ya semua. Berarti si Farhan ya sudah lengkap ya. Tinggal diisi sesuai tabel ya. Iya, Pak. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Tabelnya diisi, nanti kita cek lagi minggu depan. Nah, sekarang Ya, siapa lagi yang ini tutup Rohan? Berarti yang bab 1 si Rohan sudah selesai. Farhan, Pak. Tinggal nanti datanya. Data yang di tabel itu kan ada 3 ya. Ada data simulasi, data percobaan, data hitung ya. Perhitungan ya. Berarti ya simulasi dulu di sini ya. Simulasi. Kalau percobaan mungkin yang kelas malam nggak bisa. Kelas pagi ada bisa ke lab nanti. Kelas malam. Jadi kalau ada yang kelas malam ingin coba ke lab, boleh silakan gabung sama kelas pagi ya. Karena kelas pagi nggak terlalu banyak. 4 orang paling banyak. Boleh. Itu ke labnya ya. Dia hari Kamis jam 1:30. Habis UTS nanti. Nah, si Farhan, terutama yang belum pernah ke lab ya, silakan kalau mau.
Ya, kalau semalam soalnya nggak ada petugasnya. Udah cek nggak bisa, petugasnya nggak ada. Kalau pas pagi kan ada petugasnya. Nah, sekarang si siapa lagi tadi yang si Raika ada? Bisa? Silakan nih yang lainnya. Ini kita istirahat dulu aja ya, udah maghrib ya. Kita Iya, Pak. stop dulu, nanti habis ini siap ya. Yang lainnya, yang ada ini udah ada semua, yang belum malah nggak hadir ya. Nanti kita ini kan. Sekarang siapa lagi? Setelah Farhan tadi, ya kan? Nggak ada ya, biarin aja. Bisa kita dapat kesempatan 3 minggu. Coba saya, Pak. Dua lagi juga ya, si ini ya, Iya, Pak. Eka ya. Iya, Pak. Nah, suruh pakai itu ya, sebentar. Iya, Pak. Laptopnya lagi mati, Pak. Lagi mati. Lagi nggak bisa buat ini Zoom. Nah, ini satu lagi titik di bawah ya, yang di bawah ini kan 3, nanti VS-nya 3 titiknya ya. Yang di bawah Oh, belum iya. ada lubang ya. Yang di bawah ya. Iya, Pak. VS. Nah, satu nanti. Ini dia ada 1. Kemudian ini jumper ya boleh, ini R ya. Benar. Coba yang satu lagi Zener ya. Iya, Pak. Zener. Saya punya radio apa? Ini yang mana? Ini apa nih? Ini yang praktek 1.7, Pak. Nah, dengar itu nggak usah. Kalian kan nggak mendengar nih. Ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Oh, iya, Pak. Nggak usah. Clipper nggak usah. Langsung terakhir. Oh, iya, Pak. Kan di awal dibilang kiper nggak usah. Langsung setelah penyerahan penuh langsung ke Zener. Oh, iya, Pak. Nanti dibuat, Pak. Belum ada. Hah? Belum ada sekarang. Apa, Pak? Sekarang belum ada. Baru yang ini doang, Pak. 1.6 sama 1.7, Pak. Nah, yang nggak perlu kamu buat. Ya, sekarang itu aja simulasinya. Cuma sini. Ya. Jadi dengar, makanya kuliah itu didengar. Itu dari minggu pertama udah dibilangin bahwa yang kiper nggak usah. Iya, Pak. Ini apalagi kamu nih? Apaan kamu nih? Ini clipper nih. Berapa, Pak? Nah, coba cek tegangannya dulu, tegangan sekundernya. V11, V12, apa? Ini 1.1, Pak. 3. Itu masa segitu? Nah, masa segitu? Kan inputnya 220 bagi 6 kan? Bagi 6. Berarti kan jika inputnya 210 berarti V11 6 volt. V12-nya 6 volt. Ini kok mikrovolt? Makanya jangan asal yang tampil itu yang diinin. Tuh, apa yang salah di situ? Itunya nggak usah ditutup. Coba makanya saya cek. Apa? Itu tegangannya apa itu tegangan? Sekunder itu. Ya, 6 volt, Pak. Nah, makanya itu harus tahu, jangan asal nyambung meter doang. Tuh yang V12-nya mana? Kok masih mikrovolt? Ini V2. Kan sama itu. Oh, iya. Nah, baru tuh, aku AC juga. Kita disearahkan tuh apa AC disearahkan jadi AC? Yang outputnya, mana yang outputnya? Output mana kamu output? Ini output tuh. Mana? Di mana kamu ambil kabelnya? Positifnya mana yang output? Tegerannya nggak ada. Yang 3 itu, yang P3-nya. Itu udah benar tuh, V11, V12 udah benar. Ya. Outputnya mah. Nah, itu apa? Kok AC lagi? Ya, ini output. Iya, itu kok kamu menyearahkan gelombang bolak-balik menjadi searah. Tetapi Iya. outputnya juga kamu buat bolak-balik. Untuk apa kalau bolak-balik juga? Iya. Itu yang benar, jangan bolak-balik lagi. Ya, itu kamu tuh yang meter yang 3 itu. Itu apa yang diukur? Kan tegangan DC yang diukur.
Satu. Mana kamu ukur itu? Coba mana kabelnya? Ke groundnya nggak ada kabelnya. Mana kabelnya? Ke ground ini ya. Itu kan kamu sambung meter ke meter. Positifnya itu meter ke tuh. Berarti satunya ke ground. Itu apa yang kamu ukur? Ini. Apa di outputnya apa? Nah, Makanya teman kamu bikin diperhatikan. Mana ada tuh itunya generator sini apa? Oscilloscope seperti itu ada 4 inputnya yang ke situ. Yang satu benar ke groundnya, setelah itu kemana kamu tuh? ke ground sini. Yang satu Boleh ke sama. Nah, itu yang input DC-nya mana? Output DC-nya. Kita kan mengarahkan dari AC menjadi DC, kan itu dia. Mana output DC-nya? di sini. Mana kamu tampilkan? Output DC pakai meter. Kalau pakai oscilloscope itu bentuk gelombangnya. Mana meter output? Ya, makanya di gambar tersebut kalau input taruh di input, output di output gitu supaya gampang. Ini kamu taruh dekat-dekat, kamu juga nggak paham. Boleh, itu boleh. Cuman kamu sendiri nggak paham. Kamu yang membuat, Ya, kamu nggak paham. Mana yang ya, outputnya, tegangan outputnya mana kamu ukur? Tegangan beban 1 kilo itu loh. Beban 1 kilo tuh. Nah, mana dia? mana ya? Ini dari Makanya di gambar saya selalu buat outputnya taruh bagian output. Boleh nggak saya taruh? Dia boleh, tapi kita kan harus mikir dulu dia kalau ini barangnya punya siapa gitu. iya. Mana satu? Nah, kamu sendiri nggak tahu mana yang outputnya? Kan ada 3 tuh. 2-nya Ya, udah ketahuan tadi, mana yang outputnya? ini outputnya ini lari ke sini, Pak. Iya, coba tampilkan hasilnya. Hmm. Nah, itu kok ampere? Bila kita mau tegangan AC menjadi tegangan DC. Itu untuk apa kamu ukur tuh? Kalau AC, hasilnya AC lagi. Di Nah, jelas kan? Kita mau mengarahkan dari bolak-balik menjadi searah. ya, Tegangan Pak. searah itu disebut tegangan DC kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu jadi DC dan outputnya. Baru kalau oscilloscope itu bentuk gelombangnya. Yang tadinya dia ada gelombang positif, ada negatif, sekarang dia outputnya hanya positif saja. Coba tampilkan untuk gelombangnya. Ya, Pak. Reverse-nya ditekan biar Oh iya. Bentar. coba lihat. Mana itu kan yang biru juga. Yang biru output ya. Ya, Pak. Kok output dengan inputnya kok bolak-balik? Mana? Nggak jelas. Coba kamu yang inputnya diputus dulu. Yang input ya, yang input diputus dulu. Matikan yang merahnya. Di delete aja dulu, Pak. Hapus dulu yang inputnya, diputus dulu. Biar ketahuan mana outputnya bentuk apa. Output oscilloscope ya. Coba jalankan lagi. Jalankan dulu, ini masih yang simpan yang tadi tuh. Nah, itu kok masih ada bolak-baliknya. Ini udah bikin output itu. Harusnya kan searah. Gunanya punya arah. Nah, kalau hasilnya bolak-balik lagi, makanya kamu tegang DC kamu tuh ngaco tadi tuh. Iya, Pak. Ini searah. Tapi kok masih ada gelombang negatifnya di apanya namanya gelombang negatifnya di ini searah. Kita mau nyarahkan kan? Ya kalau searah harusnya kan. Iya, Pak. Nah, jangan ada lagi yang bolak-balik tujuannya mengarah. Nanti itu rusak dari itunya nanti. Ke ground juga kan. Makanya lihat teman kamu kemarin kan udah ada. Itu juga ada tadi. Iya, Pak, jadi kok. Nah, ini kan
Ini penyearah ya berarti Iya, dia Pak. searah. Tidak ada lagi yang negatifnya. Kalau bolak-balik itu dia ada positif, namanya gelombang positif itu dengan nolnya. Ini tidak Iya. lagi ya. Kalau kemarin ada gelombang, ada nol. Nah, sini kan gelombang penuh. Tidak ada tempat yang tidak ada gelombang. Itu maksudnya gelombang penuh. Iya, Makanya Pak. lebih besar. Kalau setengah gelombang, DC-nya hanya orang yang satu ininya kan cara menghitungnya itu kan VP dibagi pi. Iya. Karena VP bagi pi ditambah VP dibagi pi harusnya. Cuman satunya nol ya. Ini VP dibagi pi jadinya. Nah kalau ini dua, VP dibagi pi ditambah VP dibagi pi. Makanya lebih besar. 2 kali lipat dari yang kemarin. Nah, kalau umpamanya nggak pas 2 kali lipat ya, tapi hampir 2 kali lipat. Kalau yang punya setengah gelombangnya itu katakan jika ininya 6 volt ya, jika tegangan ininya 6 volt, nah dia dapatnya berapa dia dapatnya gitu kan. Nah, kalau dia 6 yang sama tapi gelombang penuh, nah itu dia akan membuat hampir 2 kali lipat karena tidak pas 2 kali lipat karena dia jatuh tegangan 2 ya. 0,7-nya 2 kali. Sehingga dia tidak sampai 2 kali lipat, tapi hampir 2 kali lipat gitu loh. Kalau kemarin dia 6 volt itu kira-kira ya 2,5 volt cuma dapatnya. Sekarang dia bisa sampai 5 volt. Nah, itu kenapa kita menggunakan gelombang penuh. Jadi dengan input yang sama, gitu ya, inputnya sama-sama 6 volt nih, RMS-nya sekundernya, tapi dia dapat hampir 2 kali lipat, hampir 5 volt, nggak pas 5 volt ya, karena dia itu tegangannya 0,7 dikali 2 kali. Nah, itu harus tahu, jadi jangan asal. Nah, baru nanti kamu masukin inputnya, kan udah jelas nih. Iya, Pak. Yang Zener ada nggak ya Zener? Ini Yang intinya dulu, apa namanya? Yang PCB-nya dulu ya. PCB-nya ini tadi. Itu nih 16. Nah, ya, PCB-nya tadi mana PCB-nya? Yang Zener. Ini kan yang gelombang penuh. Ini belum ada ya, tadi kan belum ada kamu nih. Udah, salah bikin kamu, udah. Tutup dulu Iya. nih. Masih. Nanti, nah siapa lagi yang selesai ini? Jadi temannya diperhatikan ya, temannya kalau ada temannya diperhatikan supaya nanti jadi nggak salah kalian, jangan hanya kamu kerja sendiri aja, temannya yang benar malah nggak diperhatikan, akibatnya kamu sendiri jadi salah. Ini perhatikan temannya sudah ada, nah tahuan salahnya, jangan temannya kamu benar kamu salah. Siapa lagi yang sudah? Kemudian saya enggak? Ya, coba. Kemudian saya tinggal 2 lagi, kemarin kamu kan karena ngasih tempat temanmu ya. Ya, Pak. Tinggal penyearah gelombang penuh dengan ini apa? Ini yang apa? Yang pertama itu, Pak. Yang kelima. Penyearah gelombang penuh. Ya, gelombang. Ya. T1, T2, dioda 1, dioda 2, dioda 2 nyambungnya ke ini ya. Kemudian kamu ngambil R-nya dari ya ke ground. Nah, ini nanti hati-hati V-out-nya ya. V-out-nya kamu ambil negatifnya ya ke ground ya. Jadi, Pak. Nah, bisa seperti itu. Boleh. Tapi hati-hati untuk ininya. R kan nggak masalah balik ya. Ini lubang dioda juga hati-hati. R-nya yang di sini bukan atas bawah. Atas bawah nanti salah dia. Terus penyearah setengah gelombang nanti. Bisa seperti itu, bisa. Coba satu lagi yang terakhir, genernya ada nggak? Kira ada, Pak. Hah? Ada, Pak, ini, Pak. Nah, satu arus sumber, arus zener, dioda zenernya, arus bebannya, ya benar. Coba lihat simulasinya. Ya, Pak.
simulasi yang Ini, Pak. itu. Mana meternya dinyalain? Yang nah, Meternya dinyalain. Yang itu dulu, yang penyiaran gelombang penuh. ya, Pak. Iya, matiin dulu tadi, Pak. Nah, coba meter yang pertama, itu kamu yang mau berapa volt 12. kamu itunya, primernya? Yang 12, Pak. Yang 12. 12, itu kan ada 2 ya, nanti 12 sama 6, ini yang 12, boleh. Ya, yang 12, Pak. Itu bisa diatur itu nanti itunya. Nah, coba tegangan DC-nya berapa? Yang 12 ya, coba tegangan DC. Dan di sininya Ya, boleh. 10,12. Coba lihat penyearahnya, bentuk gelombangnya, input dan outputnya. Coba yang inputnya diputus dulu. Kalau ini gambarnya nggak jelas ya, kalau yang pakai foto video foto ini ya. Coba supaya nanti punya yang inputnya ya, yang inputnya tinggal outputnya. Inputnya diputus dulu input. Yang input. Yang mana, input? Itu kan ada A dan B itu, yang inputnya yang mana kamu yang ini. Ini, Pak. Yang apa? Outputnya mana kamu tuh outputnya? Oh, ini input tadi, Pak. Outputnya belum. Outputnya itu kan output beban, R akhir. Ini kamu kemana kamu? Ini sebelum dioda dua-duanya kamu tuh. Input sebelum Iya, Pak. dioda, Ini belum. satu lagi sebelum dioda. Makanya itu bolak-balik dua-duanya. Outputnya itu adalah Ya. output beban. Satu aja, kan itu 2 inputnya. Nggak usah. Yang di atas itu cukup satu aja, dianggap sama itu. Kan udah sama tegangan tadi. Yang Ya, satu lagi itu B-nya langsung ke beban aja. Oscilloscope-nya satu aja. Berarti ngambil dari sini ya, Pak. Nah, nggak bisa dia kalau 2 oscilloscope, orang beda itunya. Itu kalau mau seperti itu juga kamu mau diukur dua-duanya, ambil oscilloscope yang 4 kan ada tuh. Oscilloscope yang 4 channel. Baru bisa dia. Coba lihat mana yang input, mana yang output. Jalankan dulu. Nah, coba tutup. Ini kan nggak terlalu jelas ya ininya ya. Tutup aja dulu yang inputnya. Inputnya saya dulu, Pak. Nah, inputnya dulu. Itunya merahnya dimatiin dulu, nggak bisa. Nggak bisa dihapus, merahnya dimatikan dulu. Nah, coba jalankan. Biar kelihatan outputnya aja dulu. Karena dia, nah itu benar itu. Skala berapa kamu? 10 ya, benar. Sekarang yang Zener, coba lihat simulasinya. Kamu kasih tegangan berapa, arus sumbernya berapa, arus tegangan 1 volt. Itunya dioda Zener yang kode berapa itu? Ya harus ada, soalnya nanti ini yang 1N4689, Pak. Coba kamu buka dulu yang itunya. 1N4689. Coba kamu buka Zener berapa volt dia. Ini kan 5,1. Bukan. Kamu cari yang itu di itu. Ya, masukin kode itu Zener ya. Berapa itu yang kita lihat semua itunya. Zener, coba masukin itu berapa tuh? Udah. Masukin 1N berapa. Benar. Baru kita lihat detailnya nanti. 1N46. Tutup itu dulu. 1N mana? 1N berapa tadi? 1N46. Tulis. Berapa? Lengkap. Ya, Pak. Nah, coba lihat di detailnya. Detail report ya. Nah, kamu lihat nanti ZN berapa dia, pelan-pelan ke bawah, geser ke bawah, pelan-pelan. Nah, itu berapa tuh? Udah. Itu VZ-nya berapa di situ? VZ-nya 5,1, Pak. Nah, udah cukup bisa berarti. 5,1 ya, itu kan yang disuruh 5,1 volt ya. Nanti Ya, ada 2 nanti itunya. Yang Zener itu. Ukur ada yang kan? Zenernya kita ambil yang 5,1 ya. Nah, di atasnya. 1N4689 atau 1N4733. Ya, itu ada di ini ya. Nah, coba dijalankan, kemudian tampilkan arus sumbernya berapa, arus Zenernya berapa, arus bebannya berapa, tegangan bebannya berapa. Coba. Itu apa itu? Arus sumber Ini ya? arus sumber, Pak. Sumber. Yang kedua mana? Arus apa itu? Ini Arus apa? arus Zener. Arus Zener, Pak.
Tuh, Ini harus ke beban. Tegangan bebannya, coba lihat tegangan beban. 5,12. 5, inputnya berapa? V1-nya berapa tuh? 10, Pak. Ah, 10. 10 volt ya? Ya, 10 Ya, volt. 10 ya, 2 mili semua. Jadi 4, 2, arus sumber berapa? Arus sumber 4,88. 4,8 ya? 4,88. Ya benar itu, benar. 10 volt ya? V1-nya 10 volt ya? 10 volt, Pak. Nanti sesuaikan tabel nanti. Dah, cukup. 2. Lengkap ya. Sumber jasa. Ya, siapa lagi yang Saya Pak, boleh Pak. tadi Nurdiansa sama situ masih ada pulang tadi ya Reka ya. Itu yang lengkap si Farhan ya. Itu tinggal diisi tabelnya ya besok. Saya cek. Tidak semua data saya cek ya. Random aja beberapa data. Siapa sekarang yang sudah? Saya Pak. Oke, silakan. Kemarin Aziz sampai 4 ya, tinggal penyiaran gelombang penuh sama Zener ya. Regulator Zener. PCB-nya dulu Pak ya. Habis itunya dulu. Ya, buat itunya Belum punya. V2 D1 D2 ya, bisa. Terus yang Zenernya geser ke atas dikit, yang Zener. Yang Tidak. Zener ini. Zener. Arus besar, arus Zener, dioda Zener, arus beban, kemudian beban, benar. Sekarang simulasinya. Yang mana dulu Pak? Yang sama urutannya. Satunya arah ya. Lihat V1, V2-nya dulu. Itu berapa kamu tuh? 6 ya, berarti 6 volt kira-kira ya. Ya, V11, V12-nya coba dijalankan, coba lihat. Ini nggak persis sama ya, tapi pembulatannya. Ya. Yang satunya lagi AC ya. Pegang AC ya. Dah, tutup dulu. 5,9. Coba lihat tegangan DC-nya. Ya, 5 ya, benar itu. Nah, lihat bentuk gelombangnya sekarang. Nah, nanti yang ininya ya diputus dulu aja yang input biar kelihatan outputnya. Soalnya sini kan nggak terlalu besar. Nah, yang inputnya putus dulu. Input ya. Nanti sambung lagi ya. Sekarang aja ya. Yang input. Inputnya diputus dulu baru dijalankan lagi. Itunya dimatikan dulu, simulasinya matikan dulu. Kalau mau hapus, mau ini matikan dulu. Ganti data, nah, baru dijalankan lagi. Nah, coba jalankan. Saya lihat outputnya. Sama skalanya nanti ya. Skala berapa nih? 5 ya? Ya benar. Nah, benar. Semuanya jalankan 3 itunya ya. 4 ya. Arus Zener, arus sumber, arus Zener, arus beban, sama tegangan beban. Arus sumbernya. Itu berapa? 10 ya. 4,8 terus. Zenernya berapa? Zener. Nah, terus itu pengetahuan bebannya Bebannya. 288 ya benar-benar. Tegangan output sama ya. Kan tetap inputnya naik, dia kan tetap segitu. Tadi ada sedikit ya karena ada RZ-nya ya. Nah, jadi sudah. Ya, tinggal diisi tabelnya ya, bab 1 semua ya. Dari apa namanya? Yang lama itu kan yang percobaan pertama atau gambar 1 2 ya. Karakteristik dioda. Dari arah maju, arah balik, dioda silikon, arah baju, arah balik, dioda Zener. Nah, germanium nggak usah ya. Sekarang siapa lagi? Ini udah 4 orang. Saya Pak. Farhan, Aziz, Reka kurang 1 ya. Saya Siapa Pak. sekarang? Boris, silakan Boris. Boris juga tinggal 2 ya. Sebentar saya lihat dulu benar.
Boris, ya tinggal 2 lagi sama. Ya. Yang punya arah gelombang penuh dulu ya, PCB-nya. Dua-duanya sekalian kalau ada. Mana penyara gelombang penuh? Gelombang penuh mana? Bentar, ini gelombang penuh. Kamu inputnya dari mana? P1, ini ground, ya. P11, P12. Ini kabel ke ininya dibuat lubangnya, bagian input itu loh. Di KPS itu kan ada 3. Kabel di ground 1, kabel 1, kabel bawah 1 kan? P1 udah. Oh, ground ini yang ini kan P11, P12. Yang ininya, yang untuk groundnya belum ada, kamu satu lagi tuh kotak gambar itu ya. Itu lubang dari untuk yang di ground. Kemudian dioda ini ground R ya benar. Tambah 1 lubang lagi ayah gitu ya. Udah benar itu. Sekarang yang R seri, R sun, arus sumber. Nah, ini kan arus zenernya mana? Dioda zenernya. Makanya rangkaiannya mana? Itu karena kamu ukur arus zener sendiri nggak ada. Mana zenermu? Makanya biasakan sebelahnya ada gambarnya. Itu kan ada 2 ke bawah itu. Arus zener sama zenernya sendiri untuk lubangnya kan. Nah, zenernya nggak ada. Apa yang mau diukur orang zenernya ada? Itu kan AZ-nya kamu tulis itu. Nah, bisa kamu ganti itu nanti umpamanya dengan dioda zenernya. Arus zenernya nggak ada. Udah nanti aja, udah simulasinya dulu. Makanya lihat temannya, saya bilang lihat temannya. Tadi udah berapa orang tuh zener bisa semua, kecuali Reka tadi. Udah benar itu. Si Nurdiansah udah benar. Si Farhan Walid udah benar zenernya. Si Aziz udah benar. Nah, kamu ngarang lagi. Udah, simulasi aja nanti aja di minggu depan. Nunggu kamu orang. Simulasinya yang tadi tampilkan. Ini kamu tidak bisa mengukur arus zener atau kalau kamu jadikan itu di zener, arus zener nggak ada. Kalau kamu ukur itu arus, orang juga ada apa yang ukur arus zener nggak ada. Halo, simulasinya sekarang yang tadi penyara gelombang penuh. Ini nanti. Salah itu. Lihat makanya nanti videonya ini saya kirim. Lihat punya temanmu. Ayo sekarang simulasinya tampilkan. Tampilkan simulasi penyara gelombang penuh. Zenernya salah ya. Coba mana besarannya? P1-nya, P11 mana? Itu kan berapa? 220, 10/1. Coba lihat, berapa dong? Berarti 22 volt itu. Coba lihat, makanya tekan itunya. P11-nya mana? Jalankan, P11-nya mana? Kita kan hanya output itunya 12 sama 6 ya. Itu berapa? Coba. P11-nya 22 kan? Orang disuruh 6 kok sama 12. Ini kok mau 22. Karena itu kan skala kamu itu 10/1. Jika inputnya 220, 10/1 berarti outputnya 22. Itu kan di tabelmu itu hanya 6 sama 12. Karena itu trafo yang ada di kampus. Bukan 22 volt. Makanya boleh coba skalanya itu kamu ubah. Tutup dulu. Makanya perhatikan. Kemarin kan udah ada. Tuh coba. Yang 10 itu diklik. Nah, bukan di situ diklik 2 kali. Value-nya nggak ada ininya. Ini nggak bisa kamu ubah itu. Itunya berarti kamu ubah inputnya. Berapa dia dapat 6 volt atau 12 volt. Karena di sini skalanya kamu nggak ada. Kamu ingin harus cari trafo yang ada perubahan skalanya. Jadi berapa dia supaya dapat 6 volt atau 12 volt inputnya. Lalu kita cek nanti itunya. Kamu nanti ini aja, udah anggap aja benar ini dulu. Itu berapa jadinya? Coba. Jangan kecilin. Nah, coba berapa volt itu? Jangan terlalu kecil, gimana sih? Coba, berapa volt jadinya? Itu dapatnya 12 itu. Nah, udah anggap dia yang 12. Itu yang kamu cari. Nah, lihat itunya. Tegangan outputnya berapa? Tegangan output. DC-nya. Itu apa? Kamu sama dengan situ tadi.
di yang mau disearahkan AC, hasilnya AC lagi, bukan penyearah namanya. Tegangan penyearah itu kan kita mencari tegangan DC. Ini kok kamu di AC ke AC lagi yang diukur. Bukan rangkaian yang salah, ukur kamu yang salah. Inputnya AC, kamu outputnya AC lagi. Nah, coba lihat bentuk gelombangnya. Itu kenapa itu sampai 2 osiloskop? Ya nggak bisa. Osiloskop 2 itu lorang berbeda barang itunya. Osiloskop 1 saja. Itu berapa skalanya? Jadikan 10 dulu, coba 10. Jangan 5. Bukan, itu frekuensi. Yang channelnya 10, jadikan 10. Klik kanannya. Nah, jadikan 10. Klik itunya supaya dia 10. Nah, coba lihat lagi yang itu. Satu lagi juga outputnya juga. Ya sama. 10 juga channel B-nya. Nah, 10 itu benar tuh udah. Seperti itu. Jadi kalau kita disuruh mengubah ya yang outputnya itu udah berubah. Jadi kalau dari tadi AC, kalau mau diubah jadi DC. Gitu juga nanti inverter. Berarti dari DC ke AC. Ini kan penyearah. Udah, tutup. Itunya belum ada ya. Perhatikan gambar teman kamu nanti. Udah berapa kali itu, udah berapa minggu. Masih salah juga. Ayo siapa lagi? Ini tutup. Tinggal satu lagi kamu ya, tugasmu. Zanar. Siapa lagi? Ada nggak? Ada lagi? Yang sudah? Siapa? Langsung. Sama ya, ini 2 terakhir juga. Ya, ini mana dia udah 1, udah 2 langsung ya. Yang terakhir, zanarnya, zanar, arus sumber. Ini gimana kamu? PZ, ya boleh lah. Aku juga bisa. PZ, ini arus beban. Ya, bebannya bisa, benar bisa. Sekarang coba simulasinya. Ya, dijalankan meternya ya. Itu yang 12 ya kamu ya sekarang. Itu yang keduanya. Ya, Pak. Sekarang outputnya. Pegang outputnya. Ini yang 12 volt ya. Coba bentuk gelombangnya. Ini 10 aja skalanya. Ini input ini channel kamu punya satu yang di ini kan. Inputnya tak keluar, Pak. Yang hasil outputnya yang hitam. Gimana tuh banyak banget gelombangmu tuh. Yang diambil hanya ini aja. Oh, satu saja ininya yang input. Nggak usah dua-dua. Dianggap sama itu. Satu aja diambil. Nah, kan udah diukur sama tadi tuh kan RMS-nya. Iya, Pak. Coba tutup dulu nih, ground kamu kurang kak. Di trafonya dikasih ground juga deh. Trafonya kasih ground. Ya, bagian ini kasih ground ya. Tambahkan. Nah, coba. Masih turun itunya kamu. Jauh banget. Searah sih, cuman kok. Nah, itu kan. Apa kamu itu tadi? Ini apa biasanya? Ah iya, itu dia benar itu. AC dia kan diambil di tengah-tengahnya. Karena AC itu kan ada positif, ada negatifnya. Nah, kita kan mau menghilangkan yang negatifnya itu gitu loh. Nah, benar. Sekarang yang Zanar.
Tutup dulu yang apanya nih, matikan dulu yang simulasinya, baru masuk ke yang coba. Itu arus ini yang 10 volt ya. Ya, Pak. Ini arus jener, arus sumber ya, arus jenernya. Ya, arus bebannya 256 488 ya benar. Bebannya tegangannya harusnya sekitar 5 volt ya. Sekitar ya sekitar 5 volt. Walaupun sumbernya 10, mana dia? Belum muncul. Nah, ya, benar. Itu kamu tambah pun nanti inputnya harus berubah. Berubah itu ya maksudnya nanti ya. Ya, Pak. Regulator ya, stabil. Sama juga dengan regulator, orang regulator pemanya regulator masalah beras gitu ya. Walaupun harga beras di luar negeri naik, pemerintah yang mengatur tetap harga itu stabil. Gitu. Jadi seperti itu juga. Tapi dia kalau dia turun, ikut turun. Pemanya di bawah 5 volt, ikut turun dia. Nanti ya. Makanya tabel di tabel Zener itu kita mulai di bawah 5 volt. Nah, kalau di bawah 5 volt dia turun. Di atas 5 volt dia baru akan tetap sekitar 5 volt. Perubahannya sangat kecil. Nah, ini dia si Dwi, Rizky ya. Dwi. Siapa lagi? Ya, Pak. 6. Ya, Pak. Satu lagi. Siapa? Makasih, Pak. Silakan. Bahri. Bahri ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Bahri. Di ininya dulu ya. Sama ya. Bahri juga tinggal 2 lagi yang terakhir. Ditampilkan dulu yang simulasinya ya. Yang ininya PCB-nya dulu nih. PCB-nya punya arah. Ini ada jumperan, Pak. Oh, itu jauh banget kamu itunya tuh ya. Nanti digeser ininya ya. Ya, Pak. Siap. Ini jumper ya. Oh, jumper pakai kabel boleh. Ya, Pak. Jumperan. Boleh, sama aja ya, sama. Mungkin maksudnya ngerti. Ya, terus jumper yang ini sekarang. Ya. Yang Ini juga jauh. ini R. Ini arus Zener. Ini yang di atas arus Mama. Ini kan ada 3 arus. Ini mana? Ini VZ ada benar. Ini kan yang di bawah ini apa? Kamu. Ini yang di bawah itu apa? Angkanya nggak ada tulisan. Ini arus Zener, benar. Cuman arus beban nggak ada. Arus Zener ke bawah, bukan ke samping. Ini arus beban ini. Salah ini. Oh iya. Ke bawah itu ini kan pertama beban apa kan sumber, air sumber, air sun, air Oh iya, sendiri. Pak. Di sininya Ini arus bebannya nggak ada. ya, arus beban nih, arus sumber. Kalau kamu suruh Iya. sini mana ini Zener, benar. Iya, Pak. Maksudnya di sini, Pak, ada, Pak. Putus deh. Iya. Putus. Bukan kamu putus. Ya, Pak. Kurang, Pak, ini, Pak. Di bawah nih groundnya nyambung semua nih. Cuman arus beban nggak ada. Iya, Pak. Arus beban ada, cuman arus Zener tempatnya nggak ada. Dioda Zener ada nih VZ ya. Jadi di bawah ini, yang bagian bawah, itu kan untuk apa kamu putus? Karena di VZ itu kan ground. Nah groundnya kamu putus, ya nggak nyambung. Kemudian juga VZ itu ke ini R juga ke ground Oh, iya. bawahnya kan, groundnya kamu Iya, putus. iya, iya. Iya, Pak. Beban juga VL, groundnya kamu putus. Ya, aku sambung gini aja, Pak. Nah, cuman ini arus beban Iya, belum Pak. ada, arus sumber arus Zener tempatnya kabelnya juga belum ada. Iya, Pak. Oh, seperti itu aja kan bawah. Di bawah kan ground nyambung semua. Nih, baru Iya, R. Nah, nanti aja benarin lagi. Lihat makanya Iya, saya Pak. bilang lihat gambar, saya bilang kan dibuatnya gambar di sebelahnya. Ya udah yang itu aja. Simulasi aja langsung yang tadi. Ini kurang 1 juga. Terima kasih, Pak. Kurang 1 juga nanti dibenarin dulu baru simulasinya ini harus pasang ya. Ya. Coba ditampilkan. P1-nya berapa, P2-nya berapa, R. Nah, coba mana P1-1-nya mana? Dianggap P1 sama dengan P12. Dia ke ground ya, coba.
Berapa volt? Kamu berapa nih? 20 ke 6. Ya benar itu. Bebannya, tegangan DC-nya, nah, 5 volt ya benar itu. Untuk gelombangnya. Di reverse-nya coba dulu. Skala berapa kamu? Tadi 6 ya? 5 ya, benar. 5 Pak. Nah, kamu kan ininya 6 volt kan? 6 kan? Iya Pak. Ya benar itu. Benar itu. Hari. Cuman yang zener diperbaiki dulu ya. Iya Pak, ntar saya bagi dulu pelajarannya Pak. Jadi dia ada arus sumber, arus zener, arus beban ya. Dan dioda zener ada R sumber, RPRS, dioda zener, arus sumber, arus zener, kalau R beban, arus beban sama tegangan beban. Jadi emang cukup banyak kalau yang terakhir itu. Ya, karena dia ada meternya juga ada 4 nanti kan. Ada arus ada 3, ada tegangan 1. Ini komponennya ada 3. R sumber atau RS, R beban sama tapi dioda zener yang dipasangnya arah balik ya. Hari sudah. Sekarang siapa lagi? 1, 2, 5, 7. Ada satu lagi nih kayaknya masih. Ini 8 kan? Dan orang 8. Hari sudah, Rizky. Sudah. Di Yusril nih. Di Yusril masih kosong melompong punyamu. Ada nggak yang tunggu sebentar? Di Yusril ada nggak? Dari minggu pertama kamu nggak ada sama sekali, masih kosong. Ini yang kosong itu ya di Yusril, Krisno, sama Muhammad Royhan. Nggak ada ya. Ada nggak di Yusril? Temanmu paling tinggal 1. Iya, Ada yang udah selesai. Kamu apa coba tampilkan mana? Mulai dari yang pertama. Yang 2 sama 3 saya belum, Pak. Sebentar, Pak. Ini yang mana? Sebentar, Pak. Ini PCB apa? Ini yang 2 sama 3, Pak. Hah? Yang 2 sama 3. Coba. Gambar berapa? Gambar berapa ini? Orang nggak ada gambarnya. Sebentar, Pak. Makanya biasa kan nggak ada gambar, ada rangkaian, baru kamu gambar. Jadi kamu Oke, jangan. Pak. Ini 1, 3 yang di atas. Ini 1-2 dulu, Pak. Hah? Ini yang 1-2. 1, 2. Hanya ukur arus ya, 1, 2. Iya, Pak. Kemudian di bawahnya Sebentar, Pak. Ini yang 1-3, Pak. 3. Ada lagi nggak? Tapi Ini yang ini simulasinya ada kan dibuat yang 1, 2, 1, 3 tadi? ada, Pak, ada. Ini Sebentar, Pak. Ini 1, 4. 1-4, Pak. Iya, Bagi tegangan ya. Ya, terus simulasi ya, Pak. 3 aja baru. Iya, Pak, baru 3, Pak. Berapa minggu kamu baru 3? Coba tampilkan simulasinya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini yang 1-2, Pak. Mana simulasinya? Tutup dulu nih, baru. Tutup dulu, baru tampilkan simulasinya. Ini, Pak. Ya punya kamu ini tutup dulu share-nya, baru bisa dia, nggak bisa dua-dua. Tutup dulu, baru tampilkan simulasinya, share lagi. Oh iya, Pak. Baik. Nah di Zoom itu hanya bisa 1, jadi kalau kita mau yang kedua tutup dulu yang lama, baru yang baru. Oke, Pak. Coba itu apa meternya, coba diklik. Yang pertama ya 1, 2 ya. Iya, Pak. Udah tutup. Nanti tinggal kamu balik ya. Terus tabel arah baju, arah balik. Ini 1. Coba 3. lihat. Itu apa? Yang meter pertama itu apa? Kemudian yang kedua volt. Ya benar. Cuman yang pembagi tegangan ya sama. Jalankan dulu, jalankan biar ketahuan itunya. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu harus
arus dioda ya. Iya, Pak. Ini tegangan beban. Ya, Iya. ya. 2 volt ya. Siap. Benar. Iya, 2 volt, 1/3. Iya. Tiga baru ini, baru 3. Iya, Pak. 3. Kebetulan baru 3, Pak. Minggu depan temanmu udah tes, kamu masih dikerjakan ya. Jangan waktu sekarang Siap, Pak. dikerjakan. Siap. Ini berarti Siap. sudah semua ya yang hadir ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 orang ya. 9 dengan saya. Nah, benar. Jadi minggu depan bagi yang belum tadi kerjakan, yang sudah diisi tabelnya ya. Percobaan pertama. Diisi tabelnya, nanti akan saya cek. Enggak semua ya dicek. Kita akan yang enggak satu ya kerjakan juga ya yang datanya ya. Diisi ke tabel buku praktikum ya, tabel modul praktikum ya. Yang simulasinya itu ada 3 ya, tabel masing-masing cobaan itu ada 3. Ada tabel simulasi bagian A-nya, yang bagian A kamu buat yang bagian B-nya, tabel pengukuran ini juga kita kerjakan, nanti tabel perhitungan itu dikerjakan untuk laporan nanti. Jadi yang nanti saya periksa adalah tabel simulasi ya. Si besok minggu depan kita cek orang juga ya. Yang belum tentu laporan dulu yang belum ya. Tadi ada berapa orang tadi yang masih kurang ya, kurang 1, Bahri kurang 1, Boris kurang 1, Raika kurang 1 ya. Yang sudah lengkap itu Nurdiansa, Farhan Walid, Aziz Fahri Rozi, di Setiawan. Yang di apa? Baru 3 ya. Di Israel baru 3, di Isan juga baru 3, ulang lagi. Nah, kerjakan sambil diisi ya datanya diisi. Yang diisi simulasi aja dulu. Ya, tabelnya ada 3 kan? Ini coba saya share ininya ya. Tabelnya ada 3. Jadi yang kita isi nggak usah semua. Nanti kalau yang tabel pengukuran, karena kita nggak ke lab ya, kita lewatkan. Nanti saya beri kesempatan bagi yang ingin ke lab. Nah ini ya, kan ada simulasi ya, ukur ini yang penyarah ya. Inputnya disesuaikan. Nah kalau bisa yang pakai pembanding gitu ya, bisa pakai apa namanya, bisa pakai pembanding silakan. Namanya apa namanya, yang jumlah lilitan primar dengan sekundernya, nah itu boleh diatur seperti itu. Atau kalau nggak bisa ya diatur aja inputnya. Yang penting outputnya dapat segini, gitu loh. Ya, 6 dengan 12. Nah, jadi yang simulasi saja. Tegangan berapa DC-nya. Nah, nanti ini nih datanya nih. Time division-nya berapa. Nah, dan nanti digambarkan bentuk gelombangnya ya. Ini. Nanti ini bandingkan ya, gambarkan nanti. Karena juga gitu, simulasi saja ya, data simulasi saja. Nah, ini juga data simulasi. Harus berapa, beban berapa. Nah, itu yang kita minggu depan. Kalian mengecek teman-temanmu yang masih belum selesai ya. Pak, saya bisa yang ini nggak Pak? Yang tadi genre Pak. Nah, coba. Nah, terakhir ya. Ya, Pak, ya. Silakan. Bisa. Langsung aja itunya ya. Nanti dikasih 1 tegangan. Arus ZR berapa, arus sumber berapa, arus beban berapa. Nah, sama tegangan beban ya. Ini yang ininya ya. R, arus sumber, arus ZR-nya, arus beban, bebannya. Sama ininya. Ya, boleh. Coba simulasinya. Coba ini simulasinya. Nanti besok Bari juga tinggal mengisi itu ya, tabel simulasi ya. Tabel simulasi. Siapa? Yang ini kan udah tadi. Yang itu. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Coba tampilkan masing-masing arus dan tegangan beban, tegangan output. Nah, terus ini 2,4 volt ya. Ya, mikro ya. Maksudnya ini ya benar. Karena arus arus dan itu cuma 6 mikro ya. Jadi berarti 0,06.
Jadi 1 ditambah 1,93 dikali 0,06. Ya, 2,04 belakangnya kan 6. 6 tambah 8, 12 kan. 1,112. Benar. Ya, Pak. Tinggal bikin tabel ya. Berarti Bahri sudah selesai ya. Nah, ini kita cukupkan hari ini. Minggu depan bagi yang belum tolong diinikan juga. Ini cuman ada nih yang sama sekali belum ya. Sama sekali belum. Si Krisno sama Royhan ya. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini ya. Minggu depan kita udah ada yang mengecek simulasi, hasil simulasi ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan ya.